Konon corona disebabkan oleh virus yang dibawa oleh kelelawar. Kedatipun sampai sekarang soal itu masih menjadi perdebatan, karena apakah benar bahwa awal munculnya corona itu di Wuhan, atau justru di Amerika, atau malah di Australia, dan penyebabnya apakah kelelawar ataukah binatang lain. Tetapi pun kalau kelelawar, saya juga tidak tahu apakah kelelawar tadi termasuk binatang yang dilihat oleh Petrus di kain yang diturunkan dari surga. Kalaupun itu ada, kita hendaknya tidak salah tangkap. Semua yang dilihat Petrus dalam kain yang turun dari surga, yang berisi semua binatang, baik halal maupun haram, bukan berarti bahwa Petrus kemudian menyembelih semua dan memakannya semua. Kain itu yang berisi semua binatang adalah simbol. Petrus sebagai seorang Yahudi yang anti bergaul dengan bangsa lain, kini diutus untuk bangsa-bangsa lain, bangsa siapapun dari latar belakang apapun, semua bangsa mendapatkan karunia keselamatan, diundang untuk menikmati keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa di seluruh dunia. Karena itu dalam Injil Markus ditulis, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Itulah perintah Yesus ketika akan naik ke surga, yang tidak serta-merta juga dimengerti oleh para rasul. Dan karena itu Petrus sebagai primus inter pares, sebagai yang pertama dari antara para rasul, mendapatkan penampakan kain yang berisi semua binatang itu, simbol semua manusia, siapapun. Orang yang selama ini dianggap dekat, sahabat, dianggap mendapatkan rahmat yang merupakan anugerah Allah, orang-orang Yahudi atau suku-suku Yahudi yang 12 itu. Tetapi juga bukan hanya itu, semua orang dari segala latar belakang apapun. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang maha baik dan maha rahim, Allah semua orang, bukan Allah suku, bukan Allah golongan tertentu, bukan Allah yang hanya dapat dipuja dan dipuji dengan cara, dengan tata bahasa, dengan liturgi tertentu, tetapi Allah yang mengerti cara apapun yang digunakan oleh manusia dan bahasa apapun yang digunakan oleh manusia. Allah Maha Rahim, penuh kasih, telah memberikan peluang keselamatan. Hendaknya kita bersyukur dan kita mengikuti undangan Allah itu dengan sukacita, dan karena itu marilah kita hidup di hadirat Allah sebagai anak-anaknya yang tertebus. Putranya Gembala kita telah menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kesejahteraan dianugerahkan kepada kita dan bukan bencana atau penyakit. Karena itu
Tuhan yang Maha Rahim pastilah bukan penyebab dari segala penderitaan di dunia ini. Tuhan yang bangkit justru menghendaki kita semua hidup dalam kemuliaan kebangkitan seperti Dia, bebas dari segala kelemahan. Tuhan kita, sekali lagi Tuhan yang Maha Rahim, mari kita bersyukur hidup di hadirat-Nya dengan melakukan apa yang dikehendakinya. Semoga Tuhan memberkati segala usaha baik kita. Amin.